Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memulai persentase tentang jurnal dalam uh, mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasekan ada 5 jurnal yang sudah kami upload masuk di link media pembelajaran. Yang pertama itu tentang mobile learning. Judul jurnalnya tentang inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Samsinar S yang berasal dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone, Indonesia. Kemudian yang kedua, implementasi model pembelajaran mobile learning berbasis Android dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran bahasa Inggris. Ini ditulis oleh Apit Purosat atau Denny Darmawan, kemudian Erna Nasari, salah satu mahasiswa pasca sarjana, Magister Teknologi Pendidikan, IPIT Garut. Kemudian ada pembelajaran mobile learning untuk siswa SMA yang ditulis oleh Strika Guepani Pangalo, salah satu mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kemudian yang keempat, media pembelajaran mobile learning, CAPS, berbasis Cabri 3 dimensi pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika. Ini ditulis oleh Dini Cintaya Damayanti atau Nurafni. Ini dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian terakhir, masalah e-book berbasis mobile learning yang ditulis oleh Seni Dwi Marta atau Ika Purmono Adi, Yeni Supriyanto, jurusan Teknologi Pendidikan atau Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Ya baik, kemudian saya masuk ke persentasenya. Waduh. Ya, kita masuk dulu ke materinya. Yang pertama, ini tentang masalah, belum kelihatan. Belum muncul ya. Ya, pertama ini dari kelihatan ya. Ini e-book berbasis mobile learning. Ini yang ditulis oleh Seni Dwi Marta. Kemudian abstraknya. Ini dengan berkembangnya teknologi di era digital menyebabkan setiap orang tidak dapat terlepas dari teknologi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tentunya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat tak terkecuali pendidikan. Jadi, mobile learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran. Mobile learning juga dapat meningkatkan perhatian pembelajaran terhadap materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran terkesan lebih menarik. Kemudian keunggulan dari mobile learning yaitu pembelajarannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dan tidak harus dilakukan di kelas. Ya, dengan e-book berbasis mobile learning dapat membantu mahasiswa untuk memvisualisasikan pengetahuan yang bersifat konsep dengan menggunakan animasi dan video yang tersaji dalam e-book.
Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami materi yang bersifat abstrak menjadi konkret agar lebih dipahami oleh pembelajar. Jadi jurnal ini membahas tentang e-book berbasis mobile learning. Kemudian latar belakangnya, mobile learning ini dapat dibilang istimewa karena pembelajarannya yang bisa dilakukan dengan jarak jauh dimanapun dapat kapanpun. Selain itu, mobile learning juga dapat membuat perhatian pelajar terhadap materi pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian, kemampuan bahan ajar cetak atau modul dalam menyampaikan materi belajar yang bersifat konsep, prinsip, dan aturan tergolong sedang apabila dibandingkan dengan gambar bergerak. Ini menurut Suparman 2001. Sedangkan dengan menggunakan metode ceramah, pembelajaran dosen tidak dapat memantau perhatian minat mahasiswa, partisipasi mahasiswa rendah. Apabila hal ini terjadi dan dibiarkan secara terus-menerus, maka kemungkinan hanya beberapa mahasiswa saja yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah. Jadi mahasiswa sering kesulitan dalam memvisualisasikan materi yang bersifat konsep abstrak. Hal seperti ini juga menjadi kendala bagi dosen ketika sedang menyampaikan materi, ya di mana terjadi perbedaan penyerapan informasi yang diterima oleh mahasiswa ketika dosen menjelaskan materi-materi yang tercantum di dalam mata kuliah. Dalam upaya meningkatkan pemahaman baca modul pembelajaran, terdapat modul dengan cepat dirasa perlu menggunakan e-book yang bersifat video, gambar yang mampu memvisualisasikan membuat teori yang abstrak menjadi teori yang konkret. Ya itulah latar belakang adanya e-book yang berbasis mobile learning ini. Kemudian berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa mobile learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobile untuk mengaksesnya. E-book berbasis mobile learning yang dikembangkan oleh pengembang termasuk dalam pembelajaran yang memanfaatkan mobile sebagai perangkat aksesnya dengan menggunakan smartphone Android mahasiswa. Kemudian e-book ini merupakan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Sigil yang dapat berisi video dan animasi dan dengan bahasa yang komunikatif. E-book ini dirancang dengan bahasa interaktif sehingga mahasiswa dapat memilih bagian-bagian pokok bahasa yang ingin diakses. E-book ini didesain seperti buku dan mempermudah siswa untuk membaca materi-materi karena di layout dengan mempertimbangkan kemampuan baca siswa meski dalam bentuk buku non-cetak. Selain itu, terdapat animasi dan video dalam e-book untuk membantu pemahaman mahasiswa terhadap materi yang bersifat konsep abstrak. Pemilihan setiap unsur warna dalam pelayoutan e-book ini, baik warna, font, materi, animasi, video, serta posisi letak, mempertimbangkan aspek kelayakan serta fungsional agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mempergunakan sebagai media baca. Kemudian, sebagai kesimpulan pada jurnal ini, bahwa pembelajaran mandiri dengan menggunakan smartphone sebagai alat bantu media memiliki kelebihan dalam pemanfaatannya, yaitu pembelajaran dapat dilakukan berulang-ulang, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan karena smartphone secara intrinsik menarik sehingga dapat meningkatkan perhatian dan daya serap siswa. Salah satu metode yang dapat meningkatkan pemahaman belajar peserta didik yaitu dengan pembelajaran menggunakan modul. Akan tetapi, dalam modul cetaknya berisi gambar dan teks sehingga perlu adanya video dan animasi untuk memvisualisasikannya. Dengan e-book ini berisi teks, gambar, video dan animasi untuk memvisualisasikan pengetahuan yang bersifat konsep abstrak sehingga menjadi pengetahuan yang konkret. Hal tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan dapat membantu menguasai materi pada modul. Pengembangan e-book berbasis mobile learning adalah alternatif dalam mengatasi masalah besar, masalah belajar, dan pembelajaran. Mobile learning merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian mobile learning dapat dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh sehingga mempermudah pembelajar dalam belajar sehingga selain itu dengan e-book berbasis mobile learning ini dapat membantu memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak sehingga membantu pemahaman peserta didik. Yaitu jurnal yang pertama. Kemudian kita ke jurnal yang kedua.
Buka saja nota tamsil, nanti saya potong-potong. Aduh. Kemudian jurnal selanjutnya. Sekarang jurnal yang ditulis oleh Samsinar S. Ini tentang inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian kita lihat dulu abstraknya. Tentunya penelitian ini ditulis di masa terjadinya saat dunia dilanda wabah COVID-19, di mana kita dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentunya dengan e-learning sebagai satu sistem yang dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dengan cepat dan pesat. Kemudian kita lihat pada hakikatnya e-learning adalah proses belajar yang menggunakan media elektronik dan digital seperti multimedia. Kemudian cara ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses sumber belajar yang disediakan oleh pendidik, narasumber, atau fasilitator kapanpun ia menghendakinya. Kemudian kita lihat ini masalah sistem pembelajaran e-learning ini memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran dan menjadi sebuah inovasi dalam pembelajaran yang menuntut guru untuk mengaplikasikannya sehingga pembelajaran lebih menarik dan peserta didik termotivasi dalam belajar serta pembelajaran lebih efektif dan efisien. Kemudian selain itu, ini ada menurut Ratu L tahun 2022 mengungkapkan bahwa banyak potensi yang timbul dalam pembelajaran berbasis online atau e-learning ini yaitu kebermaknaan pembelajaran, kemudahan akses, kemudian peningkatan hasil belajar. Peserta didik dapat berhubung secara cepat dan langsung dengan teks, gambar, suara, data, dan video dua arah melalui bimbingan guru. Pembelajaran tatap muka diganti dengan perantara teknologi diharapkan menghasilkan capaian hasil belajar peserta didik lebih baik dan menjadi solusi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian ini metode yang dilakukan metode penelitian diterapkan pada penelitian ini yaitu library research yang datanya berasal dari sumber kepustakaan berupa buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, sumber lain yang koheren dengan objek bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam. Kemudian kita lihat masalah konsep mobile learning. Ini dapat diartikan bahwa mobile learning adalah belajar dengan perantara mobil komputer atau e-learning adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai sumber untuk mengakses informasi yang dapat dilakukan di mana saja. Memiliki kemampuan yang kuat dalam mengakses, kaya akan interaksi, memberikan dukungan penuh dengan mencapai pembelajaran yang efektif dan terampil yang awal berbasis asesmen. Ini menurut Musa Rain tahun 2017. Kemudian penggunaan mobile learning dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja sehingga kemandirian peserta didik akan tumbuh karena akses konten pembelajaran tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Menurut Hakim 2017. Dengan demikian, mobile learning dapat diartikan sebagai bagian dari e-learning yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui perangkat genggam seperti tablet, telepon seluler, PDAM, dan tujuan mempermudah dalam mengakses materi ajar bagi guru dan materi pembelajaran bagi peserta didik tanpa batas waktu dan tempat, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil belajar juga dapat meningkatkan serta pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Kemudian kita lihat klasifikasi mobile learning. Jadi sistem mobile learning ini mempunyai beberapa klasifikasi. Yang pertama, jenis perangkat mobile yang didukung notebook, tablet, PC komputer, PDA atau personal digital assistant, smartphone atau telepon seluler. Yang kedua, jenis komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengakses bahan pembelajaran informasi
administratif atau biasa disebut dengan GPRS, kemudian GSMC dan sebagainya, kemudian dukungan edukasi secara sinkron dan sinkron, penggunaan dapat berkomunikasi sinkron melalui chat dan komunikasi suara atau sinkron melalui email dan SMS. Kemudian yang keempat, dukungan terhadap standar e-learning. Yang kelima, ketersediaan terhadap komunikasi internet permanen antara sistem e-learning dengan pengguna. Kemudian yang keenam, itu lokasi penggunaan. Kemudian yang ketujuh, akses ke materi pembelajaran dan layanan administrasi atau biasa disebut dengan Head-out Computer Technology Information. Kemudian fungsi dan manfaat mobile learning, ada 3 fungsi utama penggunaan mobile learning, yaitu fungsi suplemen, komplement, dan substitution. Fungsi suplemen atau tambahan dapat diartikan bahwa terdapat kebebasan bagi peserta didik untuk memilih atau memanfaatkan mobile dalam mengakses materi-materi pembelajaran atau dalam penggunaannya sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian fungsi komplement diartikan sebagai pelengkap karena dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Kemudian pemberian pengayaan, penguatan, dan dapat digunakan untuk mengulang kembali atau recalling pembelajaran yang telah dilakukan meskipun tanpa bantuan dan pendampingan dari guru atau tutor. Sedangkan fungsi substitution atau pengganti yang dapat diartikan bahwa peserta didik dapat diberikan kebebasan dalam memilih materi pembelajaran yang digunakan, baik materi pembelajaran konvensional, model pembelajaran berbasis teknologi, mixed model, yaitu penggabungan model konvensional dengan teknologi. Kemudian manfaat mobile learning, ini jika dilihat dari sudut peserta didik, mobile learning dimungkinkan berkembang fleksibel atau belajar tingkat tinggi. Sedangkan dilihat dari sudut pendidik, mobile learning bermanfaat dalam hal pemutahiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawab pendidik sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Aduh. Mati. Sedangkan dilihat dari sudut pendidik, mobile learning bermanfaat dalam hal pemutahiran bahan belajar yang menjadi tanggung jawab pendidik sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi dapat mengembangkan potensi diri bagi pendidik. Kemudian, keunggulan keterbatasan mobile learning. Keunggulan mobile learning yaitu memiliki keunggulan dibanding dengan sumber belajar lainnya yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Kebanyakan dapat bergerak memiliki harga yang relatif murah, ukuran perangkat kecil yang ringan dan dapat diakses oleh peserta didik, dan jumlah yang lebih banyak karena ini memanfaatkan teknologi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita langsung ke kesimpulan bahwa berdasarkan kajian dari jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan bagian dari e-learning sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik, media digital, dan perangkat serta teknologi komunikasi bergerak yang berkembangnya sangat pesat. Pemanfaatan mobile learning relatif murah tanpa batas dan waktu dan harga perangkatnya yang terjangkau sehingga baik guru maupun peserta didik dapat memanfaatkan dalam pembelajaran. Meskipun memiliki keterbatasan, namun mobile learning memiliki peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan pada pembelajaran virtual di masa pandemi COVID-19 sebagai alternatif pengganti pembelajaran tatap muka. Mobile learning dapat menjadi solusi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan memanfaatkan perangkat yang sudah familiar bagi guru dan peserta didik seperti tablet, smartphone, laptop, mobile learning menjadi inovasi pembelajaran diterapkan di semua level pendidik termasuk pada pendidikan dasar. Ya, dibuka saja anunya. Kalau keluar ya, nggak apa-apa, nanti dipotong-potong saja. Ya, sekarang kita ke jurnal ketiga. Ini tentang implementasi model pembelajaran mobile learning berbasis Android dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran bahasa Inggris. Ya, kalau kita melihat abstraknya, ini
dilaksanakan selama 2 bulan ya, berarti cukup lama. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Sampai saat ini kegiatan pembelajaran di kelas hanya dilaksanakan secara ceramah dan diskusi. Terlihat jika di sekolah kurang tersedianya sarana prasarana pendukung pembelajaran seperti perangkat komputer, tetapi kegiatan pembelajaran masih monoton terlihat dari kegiatan pembelajaran dengan hanya tergantung pada instruksi atau perintah guru. Multimedia pembelajaran dalam mata pembelajaran bahasa Inggris dengan penggunaan model mobile learning berbasis Android diharapkan dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien dengan proses pembelajaran yang jelas, menyenangkan dan menarik, dapat meningkatkan pengetahuan materi pembelajaran bahasa Inggris. The growth of operation, inovasi ini perlu dilakukan dengan mengikuti pola menuntut Darmawan dalam bukunya yang berjudul Inovasi Pendidikan Pendekatan Perhatian dan Pembelajaran Online. Kemudian, maraknya penggunaan handphone Android untuk menanti motivasi dalam belajar dapat menunjang ketertarikan pemahaman siswa, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran mobile learning. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti mengambil judul implementasi model pembelajaran mobile learning berbasis Android dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ini jurnalnya. Mungkin kita langsung saja ke simpulannya. Jadi dari jurnal ini, dari pembahasannya, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan handphone atau smartphone yang berfitur Android dimiliki oleh setiap siswa pada proses pembelajaran bahasa Inggris dengan penggunaan model pembelajaran mobile learning telah mampu meningkatkan lebih maksimal dalam proses belajar siswa di kelas 10. Kemudian, penggunaan model pembelajaran mobile learning pada pembelajaran bahasa Inggris dalam pokok pembelajaran Depth of Cooperation ini telah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi itulah tadi kesimpulan dari jurnal ini.